Kembali di iNewsroom dan masih bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, Ketua Peradi Oto Hasibuan menganggap kasus Vina dan Eki bisa jadi merupakan kecelakaan tunggal dan bukan pembunuhan. Oto membeberkan bukti-bukti yang ia miliki demi menguatkan dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Di antaranya baut dan daging yang ditemukan di jalanan. Temuan ini harus didalami mengingat menurut Oto, daging di jalanan tidak mungkin ditemukan jika pembunuhan terjadi di tempat lain. Itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Oke. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Lantas, benarkah kasus kematian Vina dan Eki bisa karena peristiwa kecelakaan dan bukan pembunuhan? Bagaimana membuktikannya? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki. Ada Mas Jutek Bongso dan juga praktisi hukum, ada Mas Pitra Romadoni yang juga telah bergabung bersama kami melalui daring atau Zoom. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, semoga dalam keadaan baik. Saya ke Mas Jutek Bongso terlebih dahulu. Ini kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina yang mendapatkan hukuman ya, mati atau seumur hidup begitu, yang saat ini sedang mengusahakan untuk novum atau peninjauan kembali kasusnya. Apa yang kemudian membuat Peradi dalam hal ini Oto Hasibuan sangat yakin begitu kalau misalkan bisa membuktikan kepada publik bahwa kecelakaan Vina Eki adalah kecelakaan tunggal? Mas Aldi, kami tidak pernah menyimpulkan bahwa itu sudah benar kesimpulannya adalah kecelakaan tunggal ya, bahwa ini patut kita duga berdasarkan fakta bukti ya. Kalau tidak pun kalau ini pembunuhan, silakan dicari pembunuhnya ya yang sebenarnya, tapi yang kami yakin adalah bukan oleh klien kami. Kenapa? Ketika itu datang kepada kami di Dewan Pimpinan Nasional Peradi, saya ikut dari awal, ya saya ikut dari awal bersama dengan Ketua Umum dan ditunjuk langsung untuk membuat tim. Ya kami 126 orang dan kami aktif 126 orang ini hampir tiap malam kami rapat. Ya kami rapat tiap malam, hampir tiap malam kami rapat membahas evaluasi dan sebagainya. Banyak hal kejanggalan, itu sebabnya saya sering sampaikan bahwa ini tidak ada urusan dengan lembaga kepolisian, lembaga jaksa, pengadilan, nggak ada. Ya sama sekali secara lembaga kami tidak menyasar ke sana. Ini adalah semata-mata menurut kami kesalahan informasi yang terus ditindaklanjuti oleh yang namanya waktu itu Aibtu Rudiana. Ini yang kita ingin koreksi. Tujuan kami hanya ingin klien kami hak-haknya dikembalikan kalau memang tidak bersalah. Hanya itu aja. Oke, jadi yang ditujukan bukan lembaga kepolisian ataupun kejaksaan, tapi lebih spesifik lagi ke Aibtu Rudiana, begitu Bang Jutek? Iya, karena itu kan peristiwanya itu kan menurut klien kami dia pada malam tanggal 27 Agustus itu ada di rumah Pak RT. Kemudian Pak RT membantahnya bersama dengan Kavi, padahal menurut pengakuan mereka bersama-sama dengan Kavi. Maka untuk pintu masuk situ kami laporkan, kita periksa betul nggak, mana yang betul, keterangan klien kami atau yang selama ini muncul sesuai dengan yang sudah inkrah. Itu satu, kami mengujinya supaya kami dapatkan novum. Terkait dengan Dede dan Aib, itu kan yang memberikan informasi kepada Aibtu Rudiana, ya kan saat itu, bahwa dia melihat bahwa ada terjadi tawuran, ya kan. Kami sudah mendapatkan bukti kesaksian, kami telusuri itu, yang ada di lokasi saat itu dia mengaku di warung, pemilik warung sudah mengatakan tidak ada Dede dan Aib ada di situ pada malam itu, dan tidak benar ada terjadi kejar-kejaran motor, lalu ada warga lain, lalu asumsi-asumsi kami yang lain. Ini kan peristiwa panjang, ya kan? Pakai secara nalar kami gitu kan. Dalam ini, kalau itu benar mereka nongkrong dulu SMP 11, lalu terjadi ada timpukan batu, mereka lari dikejar sampai kepada flyover, lalu di situ berhasil dipepet, lalu terjadi pemukulan.
lalu diboyong kembali ke SMP, depan SMP 11, lalu di depannya ada tanah kosong, mereka lakukan penyiksaan, pemerkosaan di sana. Baik, kan jadi gitu kan? jika Kan kemudian ada pembunuhan, bisa memastikan tim kuasa hukum bahwa bukan 6 terpidana ini yang melakukan, karena memiliki alibi tersendiri pada tanggal tersebut begitu. Lalu kenapa kemudian Ibtu Rudiana dari tim kuasa hukum 6 terpidana ini yang disasar, Bang? Kenapa Ibtu Rudiana menjadi sosok kunci yang paling penting menurut Anda? Ya, makanya ini saya masuk kepada yang ketiga. Kenapa kita sampai kepada terakhir kita laporkan Ibtu Rudiana dan terakhir? Kami menunggu sebenarnya keputusan atau hasil penyidikan dilakukan oleh Propam dan Irwas kemarin. Setelah diumumkan tidak ada pelanggaran etika dan juga profesi yang dilakukan dan itu sesuai prosedur, ya nggak ada jalan lain. Kami harus menggali lewat laporan polisi supaya terungkap. Kenapa ini penting? Karena kan berdasarkan informasi dari AEP dan Dede, Ibtu Rudiana yang narkoba, yang kanit narkoba, melakukan penyidikan sendiri tanpa ada surat perintah. Betul, dia orang tuanya. Seharusnya sesudah dia dapatkan informasi itu dia serahkan. Lalu yang menjadi problem adalah menurut pengakuan dari klien kami bahwa mereka ini dibawa tekanan dan disiksa atau dianiaya sehingga terpaksa memberikan pengakuan. Oke, gitu kan? baik. Nah, ini yang kita akan uji. Baik, gitu. Bang Jutek. Jadi sedang tetap menggali fakta-fakta baru dari 6 terpidana ini agar membuktikan alibi-alibinya. Saya mau ke Bang Peter. Bang Peter, bagaimana tanggapan Anda? Ya, tinggal kita uji aja betul apa tidak keterangan klien kami. Maksud saya biar polisi lah, kan gitu kan? Gitu. Ya. Bang Peter langsung saja, silakan. Ya, jadi begini, Bung Aldi. Saya ingin luruskan dulu di dalam persoalan ini. Yang pertama, kalau memang isunya itu adalah laka lantas, saya nyatakan bahwasannya itu tidak benar. Karena Wakapolri ya telah menyampaikan bahwasanya dahulunya itu pengungkapan pertama itu tidak dilakukan investigation crime. Artinya scientific crime investigation ini tidak dilakukan sehingga salah penafsiran persoalan tersebut diinformasikan adalah kecelakaan lalu lintas. Sehingga karena memang kasusnya ini sudah 8 tahun, tentunya juga laporan polisi pada tanggal 31 ada jeda waktu 4 hari, tidak mungkin dilakukan mikroeviden, pengungkapan secara mikroeviden, sehingga tidak dapat diketahui terkait dengan tes DNA, tes sperma, dan lain-lain. Nah, perlu diketahui kalau itu dikategorikan kecelakaan lalu lintas, yang pertama ya, dari keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184. Ada beberapa saksi-saksi yang menerangkan pada waktu peristiwa kejadian itu, saksi Suroto, dia melihat bahwasanya ya saudara almarhum Eki maupun almarhum Tina ini telah terkapar di situ dalam keadaan mukanya sudah berlumuran darah, ya, badannya itu kaki sebelah kanannya itu ada sayatan seperti pisau dan lain-lain. Dan sepeda motornya juga saksi menerangkan tidak ada yang rusak parah, sehingga itu mustahil kalau dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas. Nah, perlu diketahui terkait dengan Bung Jutek Bongso yang mengatakan bahwasanya informasinya bahwasanya Ibtu Rudiana sebagai penyelidik itu adalah hal yang keliru. Nah, bahwasanya status kedudukan Ibtu Rudiana ini adalah sebagai pelapor, sebagai pelapor, bukanlah sebagai penyidik. Nah, tanggal 31 itu sekitar pukul 18.00 ya, beliau itu mengamankan para terpidana ini untuk dibawa ke Satreskrim Polresta Cirebon. Jadi banyak sekali ya memang ya Bang Pitra ya terkait dengan apa saja yang harus dibuktikan. Bukan hanya ada daging yang tersangkut di baut, tapi juga ada mohon maaf, ini ada bekas sperma atau air mani dari laki-laki, bekas sayatan yang juga harus dibuktikan jika kemudian para 6 terpidana ini akan mengajukan PK atau membuktikan secara atau mencari novum untuk kemudian membuktikan 6 terpidana ini tidak bersalah, begitu ya Bang Pitra? Kalau berbicara daging itu tidak bisa kita simpulkan lantas seperti itu. Itu harus ditelusuri dulu itu daging apa? Apakah itu daging kambing atau daging yang sengaja ditaruh di situ? Itu harus butuh pendalaman yang serius gitu loh. Dan perlu diketahui bahwasanya ada saksi independen di situ, bukan dari saksi kepolisian ataupun saksi dari terpidana, atas nama Rana bin Miying. Dia ini adalah ojol.
ya Rana bin Ming ini berdasarkan kesaksiannya berdasarkan putusan nomor Menarik 4 sekali Bang Pitra terkait dengan apa-apa saja yang harus dibuktikan, tidak hanya bongkahan daging saja tapi juga bukti-bukti lainnya nampaknya juga harus dibeberkan ke publik jika kemudian tim kuasa hukum dari 6 terpidana ini akan mengajukan PK atau ingin membebaskan 6 terpidana ini dari hukuman seumur hidup atau mati. Baik, nanti saya akan ke Bang Jutek untuk menjawab hal ini, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami, iNewsroom segera kembali.